Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Mirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita yang selalu kita nantikan menjelang waktu berbuka puasa, apalagi kalau bukan Gema Ramadan. Dan tema kita pada hari ini adalah membangun masyarakat madani. Spesial hadir di studio TVRI hari ini yaitu founder Rumah Kepemimpinan Indonesia. Beliau akan memaparkan tema kita pada hari ini, yaitu Insinyur Misbahul Huda MBA. Selengkapnya tentang membangun masyarakat madani, ikuti terus Gema Ramadan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Tema kita pada hari ini adalah membangun masyarakat madani. Alhamdulillah telah hadir di studio founder Rumah Kepemimpinan Indonesia yaitu Insinyur Misbahul Huda MBA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali saya akhirnya bisa bertemu nih dengan Ustadz Misbahul Huda ini. Terima Ustadz, kasih sama-sama. Tema kita hari ini adalah membangun masyarakat madani, Ustadz. Iya. Tampaknya agak sedikit berat ini, Ustadz. Agak berat. Kita ringankan saja. Kita ringankan saja, baik Ustadz. Kita mulai dengan mungkin gambaran, Ustadz. Sebetulnya yang dimaksud dengan masyarakat madani, gambarannya itu seperti apa, Ustadz? Silahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Televisi Republik Indonesia Surabaya yang kami hormati, bahwa masyarakat madani sebetulnya adalah sekumpulan manusia yang berada di wilayah atau daerah ya tertentu dengan aman, patuh dan aturan atas ketentuan hukum yang disepakati di masyarakat tersebut. Jadi mereka masyarakat yang beradab, yang patuh pada aturan, patuh kepada tatanan yang berlaku. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat madani itu istilahnya civil society. Pernah dengar Pak saya? Civil society atau al-mujtama' al-madani. Mereka berpedoman pada pola hidup masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Dalam Al-Quran, biasanya masyarakat madani ini diistilahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang dianggap sebagai negeri yang baik dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal, yaitu sekali lagi masyarakat yang di bawah ampunan dan keridhaan Allah. Nah, istilah itu sendiri sebetulnya kalau kita cari dari referensi Arab justru tidak banyak. Istilah masyarakat madani itu diperkenalkan oleh guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, Naqib Al-Atas, kemudian dibawa oleh seorang tokoh politik ke Indonesia, yaitu Anwar Ibrahim, waktu itu di Festival Istiqlal di tahun 95, istilah tentang masyarakat madani. Jika sebelumnya belum dikenal ya Ustaz? Ya, waktu itu belum dikenal. Baru kemudian Indonesia diperkenalkan lebih banyak dengan tulisan-tulisan para ahli, misalnya Az-Zumati Azra dalam bukunya Menuju Masyarakat Madani, kemudian juga ada tulisan-tulisan Lukman Sutrisno dan yang lain tentang masyarakat madani, dan saya kira tokoh yang lain yang sering bicara masyarakat madani adalah Cak Nurholis Masjid almarhum. Nah, itulah yang kemudian kita mengenal tentang istilah masyarakat madani. Baik, kalau dikontekstualisasikan ke Indonesia di tengah kebinekaannya, bentuknya kalau di Indonesia kira-kira seperti apa Ustadz harusnya? Ya. Sebetulnya komitmen membangun masyarakat madani banyak yang mencontohkan Pancasila itu disebut sebagai komitmen bersama untuk membangun masyarakat madani versi Indonesia. Di mana ada yang menganggap poin-poin penting dalam Pancasila itu sudah memuat poin-poin penting kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai, ya, yang dianjurkan oleh Al-Quran. Kemudian Rasulullah, ya, merupakan dalam bentuk piagam
Madinah. Baik. Oke, sebelum kita sampai ke Indonesia, kita coba cari narasumbernya dulu. Okay? Al-Quran di dalam beberapa ayat menyebut masyarakat Madani yang berkeadilan, yang mereka tunduk dan patuh. Itu dalam surat Ali Imran 110 misalnya, kuntum khaira ummah. Jadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi umat namanya khairu ummah. Dan ayat yang lain misalnya Al-Baqarah ya disebut ummatan wasata, umat yang di tengah, yang mampu mendamaikan dari dua ekstremitas. Dulu seimbang Yahudi, begitu ya Ustaz ya? Nasrani, yang kemudian sangat orang materi, sangat sufi. Nah, ini umat yang di tengah, mampu mendamaikan ya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, umat wasata. Di samping ada istilah lain yaitu ummatan muqtasid. Nah, beberapa istilah ini yang saya kira kemudian diterjemahkan ya, dalam konteks muamalah zaman Rasulullah dengan nama Piagam Madinah. Di Indonesia kemudian banyak yang tanda petik inline benang hijaunya disebut dengan Pancasila sebagai piagam kesepakatan umat di Indonesia yang beraneka ragam agamanya maupun suku bangsanya. Nah, beberapa pokok-pokok piagam Madinah yang saya kira juga ada di nilai-nilai Pancasila. Saya kira pertama azas kebebasan beragama. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu di Madinah dulu juga beragam sekali ya Ustaz ya. Di Indonesia dalam sila yang pertama. Artinya negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kemudian misalnya azas yang kedua, persamaan, yakni orang yang mempunyai kedudukan sama sebagai anggota masyarakat untuk saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk, ya, kemanusiaan, kebersamaan. Saya kira begitu. Kemudian ada azas kebersamaan. Anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, kepada negara. Hak dan kewajiban bela negara, ada kewajiban untuk mengamankan negara. Saya kira itu juga ada di dalam sila-sila Pancasila. Kemudian ada azas keadilan. Itu setiap warga berhak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, di mana hukum harus ditegakkan. Nah, saya kira ini problem besar di Indonesia. Negara yang berdemokrasi ini mestinya dibantu, didampingi hukum yang kuat. Ketika demokrasi hukumnya yang gak kuat, ya seringkali ini banyak friksi di mana-mana. Kemudian azas perdamaian, itu warga negara hidup berdampingan dengan suku yang lain, agama yang lain, ya, tanpa mempertajam perbedaan suku, agama, dan ras. Berbeda jelas. Itu fitrah ya Ustadz ya? Fitrah. Betul. Kemudian berbeda agama jelas, apalagi bahasa. Saya kira Indonesia betul-betul variasi sekali, Masya Allah, banyak sekali perbedaannya. Ya. Betul, berwarna. Yang lebih tepat berwarna Ustadz, betul. Nah, azas perdamaian ini saya kira juga dipesankan oleh Piagam Madinah, juga ada dalam Pancasila. Nah, tidak salah yang kemudian mengatakan bahwa Piagam Madinahnya Indonesia adalah Pancasila. Nah, yang berikutnya adalah azas musyawarah. Saya kira sila keempat juga menyatakan hal yang sama. Ya. Betul, semua permasalahan yang terjadi di negara tersebut diselesaikan melalui Dewan Syuro. Artinya yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya kira itu poin-poin yang tentu perlu ditegakkan sekali lagi oleh negara yang berkeadaban, yang bermartabat, yang bisa mengantarkan masyarakat yang adil dan makmur, sekali lagi wadatun warpun kufur begitu ya Ustaz ya. Sebetulnya berarti Pancasila itu sudah menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi masyarakat yang luar biasa baik ya Ustaz. Kalau kemudian Pancasila itu mampu menyatukan bangsa yang besar ini, ya, yang sebegitu colorful ini ya Ustaz. Sebegitu colorful, pulau-pulau macam-macam ya, dalam waktu yang relatif
cukup panjang, 75 tahun. Saya Betul kira. sekali Ustaz. Saya kira sudah teruji kan. Betul. Saya sudah cukup teruji. Maksud kami, kalau ini sudah teruji, janganlah kemudian situasi ini ricui, dikotori dengan statement-statement yang mohon maaf ya, ada yang agak curiga kepada umat Islam, dianggap biang kerusuhan, radikalisme. Saya kira itu selesailah. Saya kira siapa sih umat yang dulu berjuang habis-habisan melahirkan kemerdekaan ini? Saya kira kan para kiai, para santri. Siapa sih yang berkorban untuk kemudian merelakan 9 kata dari Piagam Jakarta menjadi Pancasila? Saya kira juga pengorbanan umat Islam. Kalaupun ada ya 2, 3, 4 banter-banternya 50 lah, yang kemudian agak radikal, yang macam-macam. Saya kira cobalah dibagi sekian, dibagi dengan jumlah 290 juta umat Islam, saya kira nothing. Betul Artinya akademik kemampuan analisis kita mengatakan jumlah yang kecil itu tidak hendak ya digeneralisir, sehingga kemudian belakangan ada semacam kecurigaan kepada sekelompok yaitu umat Islam dianggap menjadi biang ya, radikalisme, kerusakan, sehingga menjadi agak terluka. Padahal sebetulnya umat Islam adalah potensi besar untuk bangsa ini yang sebetulnya bisa menjaga kebinekaan juga ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Kalau udah teruji, saya kira jangan kemudian direcoi, dikotori lagi. Tinggal mari kita membangun bersama-sama begitu ya Ustadz ya. Begitu. Baik Ustadz. Ustadz, tapi kita harus iklan sebentar Ustadz. Dan setelah ini kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Mirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus Gemar Ramadan setelah yang satu ini. Mirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan. Tema kita pada hari ini adalah membangun masyarakat madani. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam diskusi hari ini di line interaktif di nomor 031 5678216. Sekali lagi 031 5678216. Sambil menunggu penelpon yang masuk, kita lanjutkan diskusi kita ya Ustadz ya. Baik. Ustadz, tadi kita sudah membongkar soal mindset dasarnya, bahwasanya prinsip-prinsip dasar tentang masyarakat madani adalah yang sebagaimana tadi Ustadz sampaikan. Berikutnya untuk membangunnya Ustadz. Sebetulnya apa barangkali pilar-pilar yang harus ada agar masyarakat madani yang baldatun warufun ghafur ini betul-betul bisa hidup ada di Indonesia begitu Ustaz? Baik, terima kasih sekali. Modal dasarnya sudah ada ya. Pancasila teruji 75 tahun sakti. Luar biasa Ustaz ya. Sakti merukunkan umat bangsa yang besar ini. Tinggal bagaimana kita mengawalnya ya, agar tidak lagi kena percikan salah paham, kecurigaan, kecemburuan yang tidak perlu. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Khalifah Ali berpesan ya, bahwa pilar tegaknya dunia masyarakat madani itu ada 4 hal. Aqwamu dunia bi arba'atil asya. Yang pertama adalah ilmu ulama, ilmunya para ulama. Tentu ilmu yang disegani, ilmu yang dihormati sehingga ditaati. Ya, bukan mohon maaf ya, ilmu yang pesan fatwa yang berdasarkan pesanan-pesanan tertentu. Masya Allah, nauzubillah, jangan umat sekarang ini nggak tahu fatwa ulama umat pada ribut di media sosial. Saya kira mohon maaf, saya harus menyampaikan kepada umat, please ambil posisi. Anda itu di mana? Pilihannya hanya 2, nggak bisa tengah-tengah. Anda jadi ulama, punya ilmu, silahkan berfatwa. Atau Anda sebagai makmum yang ikut fatwa. Ini kan banyak sekali, ya. Disuruh ikut nggak ikut, disuruh berfatwa tidak berfatwa, nggak punya ilmunya. Padahal dianggap ulama oleh masyarakat. Akhirnya jadi bingung masyarakat ya Ustaz. Ya Allah. Makanya media sosial yang ada sekarang ini, Mbak Zah lihat kan, banyak jadi ulama dadaan yang kemudian menganalisis berfatwa semuanya saja. So saya kira agar masyarakat tidak ribut, terutama misalnya urusan social distancing, ke masjid tidak ke masjid, ya. Betul. Kemudian itu, saya kira
ulama-ulama kita sudah berfatwa. Ya, janganlah kita kemudian memposisikan diri ikut jadi ulama begitu Ustaz ya. Sudah ada posisinya sendiri. Please ambil position Anda sebagai ulama atau sebagai makmum. Jika memang tidak kompetensinya untuk berfatwa, maka silahkan Anda mengikuti ilmunya ulama, fatwanya ulama. Betul. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah wa'adlul umara, keadilan para umara, para pemimpin. Baik. Saya kira keadilan para penguasa sekarang tanda petik dituntut. Okay? Karena kalau persoalan-persoalan ekonomi yang menyertai ya krisis pandemik corona ini tidak segera teratasi. Pak Iza lihat kan kemarin ketika pembagian paket bantuan itu ribut semuanya. Betul sekali, Saya ketua Allah, RT Ustaz. juga diributin gara-gara yang mengajukan ini kok yang dapat orang yang lain. Iya, Sama Ustaz. sekali berbeda. Ini saya nggak ngerti apa-apa kok kemudian tiba-tiba menuntut sekali posisinya masyarakat itu kira-kira keadilan begitu. ya Ustaz ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasahaul aghnia, kedermawanan orang-orang kaya. Nah, saatnya saya kira ke depan memprediksi terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah minus 0,4%. Ya Allah. Nah, Mbak bisa bayangkan kasus Indonesia agar pengangguran tidak nambah, tidak kurang, itu diperlukan pertumbuhan ekonomi 8%. Oke. Sekarang artinya kalau ada angkatan baru yang lulus sarjana supaya tidak pengangguran terserap oleh dunia kerja, maka butuh pertumbuhan ekonomi kira-kira 8%. Baik. Sekarang ini minus 0,4. Bisa dibayangkan? Berapa jumlah pengangguran ya yang sudah kerja kemudian harus ter-PHK, yang sudah punya usaha kemudian bisa mati gara-gara corona Masya ini Allah, dan ya Allah. yang lain. Nah, kalau kemudian para agnia diam saja, ya, tidak memberikan empati, simpati pada situasi yang seperti ini, apa kita rela? Ya, akan terjadi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, chaos lagi seperti tahun 98. Saya kira kalau tidak rela, maka betul tegaknya masyarakat madani ini adalah sekali lagi kedermawanan para agnia. Dan jangan yang terakhir jangan lupa wa du'aul fuqara. Doanya para fakir dan miskin. Ya Allah. Jadi sebetulnya setiap elemen masyarakat punya peran sendiri-sendiri ya Ustadz ya. Fakir miskin nggak akan mau mendoakan pemimpinnya kalau penguasanya tidak adil kepadanya. Doanya betul? malah jelek nanti Ustadz iya, ya. Makanya kalau misalnya mungkin ada kondisi yang kurang baik, jangan-jangan memang ada fakir miskin yang berdoa untuk nauzubillah min dzalik. Baik Ustadz. Keadilan itu akan memberikan empati para fakir miskin untuk mendoakan pemimpinnya sehat, diberi kekuatan, jalan masuk yang terbaik dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Saatnya kita berintrospeksi diri Ustadz ya. Kita ada di posisi yang mana sebetulnya? Kira-kira begitu. Kalau sedari lama kita ingin mencita-citakan masyarakat madani, nah berarti kita harus ambil posisi yang tepat ya Ustadz ya, sesuai dengan kapasitas kita. Apalagi seorang pemimpin. Hari ini ujiannya. Brian Tracy, ya, dari pemimpin itu maksud saya pemimpin agama ulama, pemimpin ekonomi itu akhirnya pemimpin politik penguasa. Oke, mulai dari pusat sampai RT. Gitu ya. Iya, betul. Nah, Brian Tracy berpendapat the true test of leadership is how well you function in a crisis. Okay. Ya. Bagaimana tes real seorang pemimpin diuji kehebatan, kompetensinya, fungsinya ketika menghadapi krisis seperti sekarang ini. Kalau boleh saya bayangkan, Mbak Aziza, krisis ini membuat orang kayak gabah diinteri, gabah ditapeni. Ini orang kota ngerti nggak gabah ditapeni? Belum pernah saya melihat gimana. Ditampah begitu ya Ustaz ya. Oke. Gabah ditapeni, ditampah petani. Mas lihat ya, tarik maju mundur, lempar, puter-puter. Maunya apa? Memisahkan mana padi, mana batu. Betul? Betul. Artinya penduduk bumi diinteri oleh virus corona untuk memilah siapa yang berkualitas padi, siapa yang berkualitas batu, iman dan keyakinannya. Orang yang berkualitas padi segera ingat Allah, merunduk seperti padi, ditegur oleh Allah dengan musibah ini kembali kepada Allah. Ya Allah. Yang berkualitas batu diingatkan seberat ini tetap
berkepala batu tidak akan kembali kepada Allah. Ya Allah. Khalifah Ali juga menegaskan itulah bedanya orang alim dengan lalim. Orang alim itu ditegur dengan isyarat langsung ingat. Orang lalim dilempar batu pun juga tidak paham akan keadaan ini. Nah, ini tugas seorang pemimpin tanda petik yang 3 kelompok tadi untuk diuji. Bagaimana situasi krisis ini tetap bersikap adil, tetap mereka bijak, tetap memberikan kedermawanannya, ya, tidak kemudian seenaknya. Nah, baik Ustadz. Ini menarik Ustadz. Lantas, kalau sebetulnya ada fungsi-fungsi itu yang harus diisi oleh pilar-pilar tadi ya Ustadz, bagaimana mungkin Allah memberikan nilai bagi orang-orang yang mau turut serta membangun masyarakat madani ini Ustadz? Gabah diinteri tadi kembali, tadi nanti akan melahirkan 3 tipe orang, Pak. Baik. Oke. 3 tipe orang sesuai dengan kontribusi perannya masing-masing. Kata orang bijak, small man talking about the problem, great man talking about the solution. The business genius man find opportunity behind the problem. Oke. Orang kerdil selalu bicara masalah. Mereka memaki kegelapan. Great man cari solusi. Mereka menyalakan lilin untuk penerangan. Diskusi, kalaupun sharing, itu juga berbagi hal yang bermanfaat. Tidak berbagi hal-hal yang menakutkan, mematikan, apalagi hoax di kemana-mana. Dan harusnya kita memilih yang ketiga, yaitu genius man, orang-orang yang jenius, spiritualitasnya find opportunity, justru mencari celah supaya bagaimana bisa berkontribusi menciptakan, membangun masyarakat madani yang berkeadilan, yang berperan. Kalaupun pemerintah pusat belum bisa berbagi beras, sembako, apapun kepada masyarakat kita, kenapa tidak memimpin RT yang berperan? Nah ini Ustadz, bagaimana mungkin bisa di-sharingkan Ustadz ke kita semua ini yang bisa dilakukan sederhana gitu. Sederhana. Saya kira makna pemimpin ini bukan hanya pemimpin dalam arti pusat, tetapi provinsi, ketua RT, ketua komunitas, ketua RW, atau ketua apapun, saya kira bisa melakukan kontribusi. Genius man, mencari celah bagaimana bisa berkontribusi ya di dalam situasi berat ini. Kebetulan Mbak Sisa, saya sedikit sharing, saya ketua RT. Alhamdulillah. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak ketua RT yang sedang menyaksikan Gemar Ramadan ini sepertinya Ustaz. Saya minta Bu RT, ya istri saya tentunya, untuk mendata warga yang tidak mampu berapa. Kebetulan di RT saya ada kampung Seng ya, kampung yang petak-petak begitu ya, yang terdampak terhadap PSBB ini. Ada di penjual bakso, kemudian baca iya, ya, yang pasti. Nah, tidak bisa jualan ya Ustadz, akhirnya tidak punya penghasilan. Belum bisa penghasilan. Kita nggak mungkin memaksa dia di rumah. Kalau kita tidak menjamin, tanda petik, kebutuhan dasarnya. Betul sekali Ustadz. Akhirnya istri saya minta, Mi, pastikan tangga kita di kampung Seng 30 kakak ya, itu bisa cukup makan minimal sampai Lebaran. Lalu saya buat program paket sembako 100.000 ya, saya bagi 3 kali selama puasa ini. Ya, tak pikir kalau 5 kilo keluarga kecil kan cukup 10 hari kan, 10 hari. Kalau dibagi di depan semua dijual nanti malah gitu. Iya, bahayanya begitu Ustadz, nanti dipakai beli baju Lebaran Ustadz. Jadi butuh 90 paket. Baik. Lalu saya minta untuk Japri, tetangga-tetangga yang kaya. Kami punya program, RT punya program untuk menyantuni kampung Seng 30 kakak kali 3 butuh 90 paket. Baik. Monggo siapa berkenan menyumbang, berkontribusi berapa. Artinya kalau ketua RT nggak punya uang banyak, jangan sendirian. Ngejak teman-teman RT yang mempunyai berkemampuan. Justru powernya di situ ya, setiap pemimpin itu ya. Kita memulai aja istri 5, saya Pak RT 5, Bu RT penting 5 gitu ya. Dalam 2 hari langsung terkumpul 135 paket. Ya Allah, surplus Ustadz ya. Padahal kebetulan 90. Artinya warga di kampung yang 30 orang tadi terjamin tanda petik 30 hari ini. Iya, kebutuhan pokoknya paling tidak 1,5 bulan ke depan. Ya Allah. Sesimpel saya kira. Sesimpel dan tidak butuh energi. Nah, juga saya bisa mendidik anak-anak.
ya, untuk ayo bareng-bareng ngantongi, membagi-bagi. Ya Allah, itu juga pendidikan yang luar saya biasa. antar ke sana, kemudian tiap sore kita minta antar takjil di pinggir jalan. Baik. Karena apa? Mendidik anak soal karakter moral, soft skill, peduli, itu nggak bisa diceramahkan. Betul. Harus diberikan teladan. Harus teladanan dibiasakan. Bisa. Nah, kamu besok yang peduli nak ya, bisa begitu? Susah Ustaz, harus dicontohkan harus langsung. Dicontohkan, diajak, yuk bagaimana ayahnya ikut gotong beras, ikut masukkan, ibunya ikut ngasih kurma plastik tiap hari 100 begitu, ikut usung-usung membagi-bagi. Indah ya Ustadz ya sebetulnya ya. Kalau seperti itu kita nggak kesepian. Meskipun puasa itu sudah 1,5 bulan saya di rumah terus. Ya Allah. Berbagi lewat lewat virtual, berbisnis lewat Jadi mencoba. Apalagi di bidang ekonomi. Saya kira juga saatnya, mohon maaf, ke depan. Tadi soal sosial, ya. Ke depan saya kira semua ahli mengatakan ada the new normal behavior after COVID-19 crisis, ya. Mbak Aja sudah pernah dengar Iya, ya? barusan itu dibahas di salah satu majalah bisnis. Oke, ya. The new normal. Yang kata Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi minta mengakrabi? Karena situasi ini tidak kembali kepada before crisis, tetapi akan terjadi tata kehidupan baru, the new normal. Mungkin tidak se-ekstrim sekarang, tetapi tidak kembali seperti sebelumnya. Barangkali in between lah. Yep. In between, oke? Jadi mendambakan yang masa lalu itu hampir sudah bukan lagi jalan keluar ya Ustaz. Nah, silakan Ustaz, dilanjutkan. Oleh saya itu sosial tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana soal ekonomi? Tentang ekonomi saya kira saatnya UMK, usaha mikro kecil bangkit. Karena sudah orang malas keluar, biasa pesan, ini akan berlanjut sehingga berbisnis dari rumah ke rumah. Maka pengusaha rumahan akan masa depan. Ya cuman harus go virtual, ya, tidak bisa model rumahan. Ini kesempatan besar UMK. Yang kedua, orang dalam teori Maslow tidak lagi bicara kebutuhan puncak, aktualisasi diri, esteem, kembali ke kebutuhan dasar, makanan yang sehat, jiwa, raga. So, ke depan, bisnis yang halal, toyib, higienis, kayak jahe, kayak madu, kayak teh wedang uwu Ustaz ya. Sino Ustaz ya. Sino, kemudian temulawak, beras kencur, itu kan umat semua. Ini masa depan. Ya Allah. Ini masa depan, rumahan juga masa depan, maka mestinya para tokoh-tokoh pemimpin ini mulai meng-create bagaimana agar UMK bermain di makanan-makanan dasar yang sehat ini, rumahan ini, diajak, dibimbing untuk go virtual, ya, sehingga menjadi ekonomi alternatif yang akan memberdayakan umat pasca krisis dan membangkitkan lagi sendi-sendi ekonomi merecovery ekonomi umat yang saya kira saya nggak bisa membayangkan Pak terpuruknya betul kayak apa. Harus bisa mencari jalan keluar dan tadi salah satu tipsnya ya Ustaz. Saya kira UMK masa depan, bisnis rumahan yang food yang memenuhi basic need frozen itu tadi. Food, kemudian yang toyib halal yang kayak tadi itu juga masa depan. Tinggal harus go virtual. Saya kira ada anak kita kalau mak-maknya nggak bisa disuruh anak-anaknya betul banyak jalan keluar ya Ustaz. SMA bisa semua itu. Ustaz, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masih ingin saya tanyakan Ustaz. Iya, tapi waktu kita sudah semakin sempit ini Ustaz. Boleh barangkali kesimpulannya singkat saja Ustaz. Baik. 4 pilar membangun masyarakat madani, ya, para pemimpin, ya, agama, penguasa yang adil, para ilmunya para ulama, kedermawanan para agnia. Itu yang saya kira implikasinya bagaimana para pemimpin agama, pemimpin ekonomi di levelnya masing-masing do something. Baik, Ustaz. Berkontribusi menghadapi situasi krisis ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Pemirsa, itulah akhir dari perjumpaan kita di Gemar Ramadan kali ini. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.